بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Sultan Al-Wahid Al-Burhan Al-Mansur bil wujudi kama huwa isa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim asyrafal salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ra'ufur rahim amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan saudara kami Dr. Abdul Aziz Soekarnawati, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dan selalu istiqomah memberikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah diizinkan segala urusan dakwah dunia hingga Allah SWT selalu memberikan berulang-ulang kali kita bisa bermajelis dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kami hormati, kami muliakan saudara kami, guru kami, yakni Guru Haji Dani bin Badrul, yang semoga Allah berikan panjang umur kepada beliau. Allah sehatkan jasad beliau, Allah lancarkan segala urusan dakwah beliau, Allah berikan kemuliaan dunia dan akhirat, dan diberikan kita kepada kita semua kesempatan untuk selalu istiqomah mengikuti daripada dakwah beliau hingga kita mendapatkan keberkahan ilmu dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Pada malam hari ini sungguh sesuatu hal yang tidak kami kira bisa dikumpulkan bersama orang-orang mulia. Beliau memiliki ilmu di dua-duanya, masya Allah. Suatu keberuntungan yang besar bisa di tempat ini untuk bersolawat, membaca sirahnya Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan di dalam hal ini mungkin banyak kekurangan yang kami miliki. Mudah-mudahan dengan adanya beliau di tangan saya ini menambah kemuliaan karena ilmu beliau, dan kita semua diberikan kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Begitu juga tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus masjid dan semua jajarannya. Begitu juga kepala desa ataupun mungkin pejabat yang mewakilkan, atau pula kepala dusun, kepala lingkungan yang berkesempatan hadir. Apa mengulangi Rasulullah tidak menyebutkan nama satu persatu, semua yang hadir itu juga hal yang habaib yang berkesempatan hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas keringanan langkah kita, langkahan kaki kita sampai di tempat ini dengan dimuliakan kita di dunia dan akhirat. Tentunya siapa yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Karena di saat manusia bisa melakukan apa saja untuk memenuhi daripada hajat duniawi mereka, di saat orang bertahun-tahun dengan berbagai macam acara yang mereka bisa lakukan, bisa melakukan segala macam apapun kegiatan yang mereka inginkan, sungguh Allah memilih di tengah-tengah kaum yang banyak yang lalai, banyak yang dilalaikan oleh kenikmatan dunia. Allah pilih di antara mereka yang lebih memilih duduk di majelis surga Allah yang ada di dunia. Maka tidak lain, ini adalah kenikmatan yang besar, di mana semua kita yang hadir pada malam hari ini kita berselawat, kita mengucap salam kepada Rasulullah SAW, yang tidak mungkin Rasulullah menganjurkan kepada kita mengucap salam kemudian menjawab dengan lebih sempurna
Maka ketika kita mengucap ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, tak mungkin Rasulullah tidak jawab dengan rahmat dan barokah untuk kita semua. Maka berapa kali kita mengucap salam, maka berapa kali kita akan mendapatkan rahmat dan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan rahmat yang kita dapatkan pada malam hari ini, Allah turunkan di dalam hati kita seorang istri berkat rahmat dari doa Rasulullah SAW. Dari rahmat yang ada di dalam hati kita berkat doanya Rasulullah. Ini istimewa ya. Kalau baru ini mungkin di tahun baruan yang berpengaruh. Membaca maulid hingga kita mengucap salam kepada Rasulullah SAW. Berapa kali kita mengucap salam? Berapa kali kita mengucap salam kepada Rasulullah SAW, maka di saat itu Rasulullah jawab dengan rahmat dan barokah untuk kita semua. Lalu dengan rahmat yang ada di dalam hati seorang istri, pulang dari majelis ini dia membawa rahmat di dalam hatinya, maka ketika dia akan berjumpa dengan suaminya yang tadinya suka kata kotor, yang suka menghadap kepada suaminya, dengan rahmat ini Allah akan lembutkan hatinya dengan cara doa. Bahkan anak-anak yang juga durhaka kepada orang tuanya, mereka duduk kemudian mengucap salam kepada Rasulullah SAW, dengan rahmat yang masuk di hati mereka, mereka akan secara sendirinya mereka akan berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena di dalam hati mereka sudah didoakan Rasulullah dengan rahmatnya Rasulullah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seorang suami yang mungkin setiap harinya pulang memperhatikan istri, pulang memperhatikan anak-anaknya, juga mungkin berkata kasar dengan mulutnya mereka di satu majelis mengucap salam kepada Rasulullah SAW, maka setidaknya di saat itu Rasulullah SAW mendoakan dengan rahmat dan barokah. Maka dengan rahmat tersebut sepulang dari tempat ini, maka mereka akan lebih lembut kepada anak dan istrinya. Inilah hadiah yang besar, hadiah kita pada malam hari ini yang mau duduk, mau mengucap salam, mau berselawat kepada Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan begitu dengan barokah hidup itu, dia baik, umurnya panjang tapi tidak ada keberkahan, tidak ada artinya. Pada malam hari ini kita minta kepada Rasulullah dengan kita mengucap salam kepada Rasulullah SAW, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, maka di saat ini kita sedang meminta Rasulullah mendoakan kita dengan rahmat dan barokah Allah. Maka hidup kita akan berkah, maka pekerjaan kita akan berkah, maka semua waktu kita akan berkah. Dengan rezeki itu juga rezeki kita akan barokah. Coba lihat di zaman sekarang ini, saking syaratnya kita mau duduk di majelis ilmu, maka Allah angkat keberkahan daripada rezeki kita. Coba lihat banyak yang punya gaji 10 juta tapi tidak cukup setiap bulannya, bahkan nambah dengan mudah. Kenapa? Disitulah barokah, rezeki yang barokah. Kenapa bisa demikian? Karena kita jarang mau duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah malam hari ini selain kita majelis salawat, majelis mengucap salam kepada Rasulullah SAW, kita didoakan Rasulullah rahmat dan barokah. Lalu kemudian akan ditambah dengan majelis ilmu nanti daripada para masyayikh kita yang menyampaikan ilmu kepada kita, yang dengan itu, dengan satu ilmu yang kita dapatkan, satu kebaikan yang sampai kepada diri kita, maka sesungguhnya di saat itu Allah sedang memberikan kita kebaikan yang lebih baik daripada dunia sama manusia. Maka daripada itu subhanallah, inilah jalan kita memperhatikan timbangan kebaikan kita. Subhanallah, ini pemuda-pemuda ini Masya Allah, ketua pengurusnya ini Masya Allah, pemimpin-pemimpinnya banyak juga, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mendukung, alhamdulillah. Maka daripada itu subhanallah, mudah-mudahan dengan ini Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Apalagi di sini tetap saya dengar ada pengajiannya, pengajian untuk hadis ilmunya. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir, maka usahakanlah kita untuk bisa hadir. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, karena ini adalah mukadimah, ini adalah awalan. Sebentar lagi kita dengarkan penyampai yang benar-benar
bisa memberikan kita ilmu, dan mudah-mudahan dengan ilmu itu kita bisa amalkan dan kita bisa diistiqomahkan ke Allah SWT. Mudah-mudahan supaya hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita berdoa Allah untuk segera langkah kakinya bisa ziarah di makam Rasulullah SAW di Madinah. Mudah-mudahan pada malam hari ini supaya hadir kita semua, mudah-mudahan kita bisa diumpami di sama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan orang semua yang bisa hadir pada malam hari ini, tanpa kecuali anak-anak kita, turunan kita sampai hari kiamat, adalah orang-orang yang digolongkan menjadi ahli surga. Dan istiqomah akan selalu menikmati dan bisa menikmati manisnya ibadah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi billahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan terima kasih pada di sini ada Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi tuqda bihi al-hajat. وعلى آله وأصحابه ذوي المعارف والمدد والبركات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم فيه ترجى الشفاعة. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد وفرج عن أمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد وانشر واحفظ وأيد نعمة الوطن في العالمين بحق سيدنا محمد واحفظ وآمن وأنزل الرحمة والبركات إلى بلاد بحق سيدنا محمد وآل بيته الكرام آمين يا رب العالمين. أما بعد, yang sama-sama kita melihatkan guru kita, ayahanda kita, Fadilatul Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Badrun hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa akhlaqihi wa qul hayatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Beliau adalah pimpinan dan pendiri Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Dasamuqam yang insyaallah cabangnya akan ada di seluruh dunia, terkecuali dalam bangsa dulu, insyaallah. Insyaallah, karena Riyadhus Shalihin artinya apa? Apa makna Riyadhus Shalihin? Taman-taman orang-orang saleh. Jadi kita berharap di sini juga ada taman orang saleh. Kalau kita di sini insyaallah menjadi orang-orang saleh, paling tidak kita rajin mengundang orang-orang saleh, maka ini sudah termasuk Riyadhus Shalihin. Apalagi pimpinan Riyadhus Shalihin yang datang pulang ke alam rumah. Tidak usah ragu, di sini menjadi taman surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak sama-sama kita hormati dan cintai secinta-cintanya Fadilatul Sayyid Al-Habib Al-Syekh Fairuz Wanshurur Hafizahullah wa barakallahu fi umrihi wa fi jama'atihi wa ahbadihi wa dzurriyyatihi ila yaumiddin fi dharain amin ya rabbal alamin. Beliau ini sudah berapa kali bertemu di sini, Habib? Dulu sering, terus kenapa terus lagi satu undang lagi, nggak pengurus masjid. Kenapa dulu sering sampai wajah-wajah kecewa, nggak ada, harus selalu diundang ke ini, kira perlu sekali berjumpa. Yo, itu karena begini. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, belum semua kenal beliau ini. Al-Habib Fairuz. Al-Habib maknanya apa? Sang kekasih. Ya, tapi bukan kekasih sembarang orang. Bukan kekasih sembarang orang, bukan. Ibu-ibu tidak apa-apa, nanya-nanya karena banyak sedikit.
Kalau ada itu jangan dulu. Langkah itu lumayan saya. Kenapa beliau kita panggil Al-Habib yang sama-sama kita cintai? Karena kita diwajibkan mencintai beliau. Jadi yang tidak cinta harus dicinta. Bila perlu kita payah cinta. Biar cinta sama beliau ini. Betul. Yang ada si mama, oleh anak yang dia ini harus. Tapi jangan salah paham deh. Normal jangan. Aduh, ini kita harap yang sedikit. Ayo, itu kok. Kita jelas ya kalau di samping beliau ini. Allah Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul baiti amanun li ahli al-ard. Keluargaku kata Nabi, keturunanku kata adalah kunci dan sumber keamanan bagi penduduk bumi. Keturunan beliau dan keturunan beliau ini banyak. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Salah seorang tafsir atau sebagian ulama tafsir menafsirkan ayat ini, sesungguhnya wahai Muhammad kami berikan Allah berikan kepadamu al-kautsar. Al-kautsar ini maknanya keturunan yang banyak dan mulia. Karena waktu itu ada orang kafir yang ngejek beliau dan punya keturunan. Karena beda-beda beliau si mama-mama rata-rata meninggal masih kecil, sehingga diejek sama orang kafir. Muhammad itu tidak punya keturunan dan terusnya. Ternyata turun ayat suci Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar. Oh wahai Muhammad, kami sudah berikan engkau kautsar. Kautsar ini adalah Siti Fatimah alaihissalam radhiyallahu anha. Dari Siti Fatimah ini lahir Imam Hasan, Imam Husain. Terus ke bawah sampai sekarang ini banyak keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Al-Habib Fairuz Rasul. Ini beliau ini adalah keturunan Rasulullah. Kalau bapak ibu keturunan siapa? Allahumma la yang doa paling kaget doang dan mentok. Setelahnya tak tahu dia siapa. Ya Abdul Aziz, ayah dia Abdul Aziz Sembah. Di atasnya Abdul Aziz Jamaluddin. Di atasnya datang biasa. Yang tanya-tanya sama saya tak usah katanya. Tak usah kau tak usah. Di atas tak usah. Di atas tak usah siapa? Amak tak usah. Terus di atasnya lagi tak usah. Terus baru tak usah. Allah tutup buka lah dan berusaha saja. Nampaknya diterus-teruskan Abu Jahal sekarang teruskan. Nauzubillah insyaallah. Lalu menolak. Kita ini berbeda dengan beliau secara nasab dan juga secara hasab. Wajib kita cintai beliau karena beliau inilah yang membuat korban tersebut ini menjadi aman. Alhamdulillah. Makanya dulu beliau katanya sering di sini. Sekarang aman apa enggak? Bapak Ibu? Aman? Alhamdulillah. Kamu mikirnya dengan aman ini? Oh bagus. Bagus. Dia dari sana istilahnya. Fa'idha dhahaba ahlul baiti dhahaba ahlul ard, kata Nabi. Kalau keluargaku sudah tidak ada dari bumi, pergi dari bumi ini, nauzubillah, maka dhahaba ahlul ard, maka musnah penduduk bumi. Jadi kita bersyukur
Gerbang tubuh ini walaupun dengan segala keterbatasan datang salah seorang keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aman sentosa insyaallah. Kalau kurang-kurang aman, undang lagi beliau, lagi undang terus sampai betul-betul beliau tidak perlu kita rumah juga terbantu seperti yang ini. Ada tanah kosong di belakang, ada. Nah, saya kasih gratis. Yang penting pindah ke sana. Nah, kan? Setuju tak? Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kenapa? Tidak usah kita culik saja. Allah kita culik kita Nabi tidak apa-apa. Karena kita culik itu kebaikan. Sudah menikah mungkin? Belum. Sudah sekali doang. Sama kayak dia, nanti sama-sama cari dia. Mana dulu mic-nya sampai rumah ya. Allah masalah hasil. Sensor. Dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ilzam mawaddatana ahlul bait." Kata Nabi, pada cintailah ahlul bait, keluarga Nabi dan keturunan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus cinta sama beliau? Ilzamu mawaddatana ahlul bait, kata Nabi. Fa'innahu man yalqallaha wa huwa yawadduna dakhala al-jannata bi syafa'atina. Karena barang siapa meninggal dunia dan berjumpa dengan Allah dalam keadaan cinta kepada keluarga Nabi, dakhala al-jannah, wajib masuk surga dengan sebab syafaat ahlul bait. Ini salah satu mukjizat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekedar cinta sama keturunan beliau, maka insya Allah dijamin masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau sudah, kenapa kita cinta sama beliau? Tidak lain, tidak bukan karena kita sangat cinta sama datuk beliau, sama kakek beliau, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita cinta sama orang, pasti kita cinta sama keturunannya. Betul apa tidak? Kalau kita sayang sama orang, kita cinta sama keturunannya. Nah, kalau kita cinta sama keturunan Rasulullah, maknanya kita cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah cinta sama beliau, insya Allah beliau selalu bersama kita di dunia dan di akhirat. Beliau itu rahmatan lil alamin. Bayangkan Bapak Ibu, kita semua selalu bersama, ditemani oleh rahmatan lil alamin. Bercucuran rahmat. Tadi Bapak Ibu berdiri, betul atau tidak? Kenapa berdiri? Jangan ada yang berpikir karena menyambut tiang. Yang kebetulan kamu sampai pas lagi berdiri, tidak ada hubungannya. Tapi kita berdiri karena memang menyambut tahun baru, bukan juga menyambut tahun baru, tapi menyambut Rasulullah SAW. Percaya pandai? Percaya pandai? Percaya yang tadi disambut adalah Rasulullah? Ibu-ibu percaya saja? Kurang percaya. Ini cerita saya cerita. Kisah nyata. Kisahnya, ada seorang ulama yaitu Sayyid Alawi, Sayyid Abbas Al-Malik, Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Malik, kakek daripada Sayyid Muhammad Alawi Abbas Al-Malik. Saudara Sayyid Muhammad Alawi, ulama Makkah, dan pernah datang ke Pancor berziarah kepada Al-Makmurullah Maulana. Terkenal beliau ulama masyhur, muhaddits al-haramain, ahli hadis, ulama besar ahli sunnah wal jamaah. Sayyid Muhammad Alawi punya kakek namanya Sayyid Abbas. Sayyid Abbas masih zaman hitam putih, pernah diundang ke Palestina. Diundang ke mana?
Untuk apa diundang ke Palestina? Untuk diminta sama pemerintah Palestina jadi mandor. Coba. Kalau kerja pembangunan, ya. Masa ulama besar suruh jadi mandor? Sebentar dulu, mandor apa tuh? Bukan mandor apa rumah siapa-siapa, tapi mandor renovasi kubah Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ini sedang direnovasi, yang jadi mandornya ulama-ulama sebagai ta'zim kepada Masjid Al-Aqsa, masjid tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sembahyang sebelum Mi'raj ke langit. Masjid Al-Aqsa harus ulama jadi mandor. Begitu Syekh Abbas ini datang sebelum mulai pembangunan, sebelum mulai renovasi, dibuka terlebih dahulu dengan pembacaan maulid dan sholawat seperti yang Bapak Ibu dan kita semua laksanakan pada malam hari ini. Persis, tidak kurang tidak lebih, insyaallah. Mulai Masjidil Aqsa dipimpin oleh Syekh Abbas Al-Maliki. Syekh Abbas tidak keturunan Nabi, keturunan Imam Al-Hasan. Kalau beliau ini keturunan Imam Husain. Jika dia keturunan Zaid, kosong dari. Jadi Syekh Abbas keturunan Imam Hasan, memimpin selawatan dan maulidan seperti tadi. Nah, acara seperti tadi dari semenjak kita rebutan Bapak Ibu. Ada berapa menit dulu? Sekitar 5 menit tadi. Tidak dari awal sampai akhir. Ada semenjak. Lalu Syekh Abbas ini begitu mulai ada satu orang syekh dengan waktu berulang tahun membenarkan. Lekan awalnya berdiri, coba tidak berdiri. Padahal si lain masih kokoh, dia sudah berdiri. Hanya Syekh Abbas, syekh, kokoh duduk depan pelayanan. Kalau al-batu kita berdiri. Ini tetap berdiri. Tak mau. Duduk, ini. Apa berapa? Ada yang bisiki beliau, memang syekh ini memang selalu berdiri aja, dia pernah hadir maulid dari awal sampai akhir bertindak di sini. Ada berapa? Awal kan dibiarkan berdiri. Terus sampai mulai tolak ibadah, semua berdiri, dia tetap berdiri. Akhirnya begitu duduk masih berdiri. Padahal sudah tua. Al-Kisah selesai acara sholawatan, selesai acara maulidan. Akhirnya Syekh Abbas baru bertonton dengan doa ini. Syekh Abbas pun memanggil, Syekh, apa aja rahasia, apa sebab kenapa sudah berdiri dari awal sampai akhir? Apa kata orang tua? Baik cerita sudah datang ke rumah hati. Oh, itu. Begitu selesai pengajian, selesai semua pembukaan, akhirnya Syekh Abbas datang main ke rumah orang tuanya. Kasih kami sama rahasia, dan sama apa cerita itu? Kenapa sudah berdiri dari awal sampai akhir? Berceritalah yang orang tua ini. Lain, saya paling tidak percaya Nabi datang di acara selamatan seperti ini. Jadi percaya Nabi Muhammad meninggal. Dari Madinah terus ke kuburnya. Masa datang ke Masjidil Aqsa? Masa datang ke mana-mana menghadiri acara selawat? Katanya berdiri menyambut Nabi, mungkin dia minta maaf. Dulu saya tak percaya orang tua. Dulu. Ternyata suatu ketika mimpi dengan bilang lain. Dia masih cerita. Di dalam mimpinya dia menemukan acara seperti ini selamatan. Kalau tidak salah lokasinya juga di Masjid Nurul Haq Bandung. Mudah-mudahan amin. Setelah selesai kan harus selesai. Setelah berdoa, walaupun belum ada kita waktu itu kan, insya Allah acara seperti ini dihadiri oleh Al-Habib Fairuz juga dan Tuan Guru Zainuddin. Insya Allah yang juga ada di begitu. Amin ya rabbal alamin. Ternyata ini dalam mimpi. Ternyata
Begitu pada berdiri, tentu datang Nabi. Kaget dia. Nabi itu datang Rasulullah SAW. Ternyata Nabi suruh apa? Tokoh. Disuruh duduk semua yang ada. Karena beliau yang perintah, duduklah semua. Apa kata Nabi? Nanti saya yang keliling, kata Nabi. Yang begitu saya keliling, satu-satu berdiri, salaman, duduk lagi. Terus berdiri. Masya Allah. Apa kata Nabi? Ini yang saya lakukan di setiap acara maulidan dan selawatan seperti ini. Allah. Betul, berdiri, salaman, cium tangan, duduk lagi, berdiri lagi. Ini dengan tawaf si mimpi ini menunggu giliran. Ada dia hadir di situ. Ternyata sampai giliran orang tua ini, waktu itu disampaikan Allah, kamu duduk saja, tidak usah berdiri-berdiri, karena kamu tidak percaya saya datang. Sedih. Disuruh duduk, jangan berdiri-berdiri. Apa yang terjadi Bapak Ibu singkat cerita? Bangun dari tidur orang tua ini, ternyata dia tidak bisa berdiri, itu juga lumpuh naik Rasulullah. Karena Rasulullah perintah hatinya jangan berdiri. Betul dia tidak berdiri. Bercucuran air mata, hukuman kepada yang ingkar sama acara yang mulia seperti ini. Sallallahu alaihi wasallam. Pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit, pergi ke mana-mana, sampai ke luar negeri, berobat, tidak sembuh-sembuh lumpuhnya itu. Akhirnya skenate pergi ke orang soleh, curhat dari dengan soleh. Apa kata orang soleh itu? Oh, kalau begitu kamu harus bertaubat, taubat dari Pak, dan harus hadir maulid. Apa kata orang tua ini? Syekh, saya nazar kalau saya sembuh, kalau saya sembuh dan bisa berdiri lagi, bisa berjalan lagi, setiap acara maulid wajib saya hadir dan tidak mau saya duduk dari awal sampai akhir saya berdiri. Nazar, saking taubat dan menyesalnya. Subhanallah. Alkisah ternyata di suatu malam mimpi lagi orang soleh. Apa orang tua ini? Betul. Begitu dalam mimpi persis acara selawatan juga dihadiri oleh bapak ibu juga, dibantu juga insya Allah. Amin. Ya. Dan datang juga kembali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sama persis begitu sampai ke orang yang tadi, apa kabar Nabi sekarang kamu berdiri sama saya. Salam berdiri, salam cium tangan, dan begitu bangun dari tidur cigah lompat yang berdiri sama. Sembuh karena disembuhkan oleh baginda Rasulullah. Apa kata orang tua bercerita di Sayyid Abbas? Sejak itu saya ingat nazar saya. Setiap acara maulid dan selawatan seperti ini, saya berdiri dari awal sampai akhir. Artinya apa? Kisah ini semakin meyakinkan kita bahwa di tempat ini hadir bersama kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih hadir cucu beliau di sini. Ya Allah ya Karim, maka yakin insya Allah walaupun kita tidak melihat akhir ini banyak kotorannya sabar. Walaupun kita tidak terlihat langsung, tapi kita yakin saat ini sedang dipegang kepala kita satu persatu oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah dengan majelis ilmu dihadiri orang saleh, sudah dihadiri oleh keturunan Nabi, dihadiri juga oleh ulama. Yang namanya ulama ini warathatul anbiya. Jadi di sini ada cucu Nabi, ada juga pewaris Nabi. Siapakah pewaris Nabi? Sekarang mari kita simak dengan seksama pengajian sekaligus penutup dari ulama kita, pewaris Rasulullah SAW, guru kita semua, Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zain bin Badrun, hafizahullah wa radiya anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin.
Sebelum jam tutup, lalu pokok selamat tahun baru. Ya, kita menyambut tahun 2021 dengan selawatan seperti ini. Kita berdoa mudah-mudahan di tahun 2021 ini juga besok, insya Allah Indonesia lebih aman, lebih tenteram, lebih damai, khususnya Rokan Kubur, Cicurang Rahmat. Masjid ini insya Allah akan semakin cepat pembangunannya. Kayaknya Ustaz, sepertinya beliau kita undang jadi mandornya ini. Yo, menaikkan betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Harus berlanjut berarti. Tapi dulu Ustaz, tapi dulu saja. Besok lagi insyaallah. Tapi bukan macam duduk santai, nanti jangan temani merokok ngopi, ya lakukan pada kerja. Ya, gimana Pak Halus? Insyaallah ya. Hai. Sekali lagi selamat tahun baru, mudah-mudahan di tahun 2021 ini yang belum nikah, lalu bayarnya nikah, kalau belum bayarnya jangan. Habib belum nikah ya? Pecah. Siapa yang belum nikah di sini? Ada nama warga bantu itu keturunan Nabi. Nanti ya Allah ya. Gimana? Kebantu gimana Habib? Yo. Iya betul. Alhamdulillah. Betul. Tapi kan lain, sedikit Khadijah kan lain. Tidak ada yang beda sedikit Khadijah. Jauh lain semua. Tapi insya Allah kalau menikah dengan beliau, berkah luar biasa. Tapi begitu menikah dengan beliau, takutnya yang lain bilang itu bujandamu mana beliau silam. Jangan tahu nomor berkah. Jangan. Ada anak saya perempuan 2. Ada anak saya. Masih kayak kasur. Kalau kan saudara muda insya Allah. Ya. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متحدين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى